Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang sudah lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Pemirsa, kali ini kita akan membahas buat simbol kemakmuran Anda sendiri, pesan subliminal ke pikiran bawah sadar. Pesan subliminal. Apa itu pesan subliminal? Bagaimana pesan subliminal bekerja? Pikiran kita terdiri dari dua bagian yang saling berinteraksi, pikiran sadar dan bawah sadar. Pikiran sadar memberi kita kendali atas pikiran kita. Dengan kesadaran, kita bisa berpikir, menilai, merasakan, dan mengalami itu dengan kesadaran kita. Dipopulerkan oleh Sigmund Freud, istilah bawah sadar merujuk pada bagian dari pikiran kita yang beroperasi di bawah tingkat kesadaran. Anggap saja ini sebagai tempat persembunyian rahasia kita yang berisi keinginan, motif, dan pengalaman masa lalu yang ada di luar kesadaran kita. Yang menarik adalah perilaku bawah sadar kita selalu berjalan otomatis. Alam bawah sadar kita lebih kuat daripada pikiran sadar saat memproses informasi. Alam bawah sadar bahkan mampu memproses 20.000 bit informasi secara bersamaan. Sementara pikiran bawah sadar hanya dapat menangani 7 plus minus 2 bit informasi pada saat yang bersamaan. Jadi sangat besar ya perbedaannya. Mengenai rangsangan sensorik subliminal ini, ilmu pengetahuan modern telah menemukan 37 input sensorik yang dikenal di 7 kategori besar. Visual, auditory, sentuhan, penciuman, bau, dan keseimbangan gerak. Serta yang terakhir adalah kesadaran tubuh. Di antara semua rangsangan sensorik, kategori visual mendominasi persepsi kita. Yang umumnya kita ketahui, pesan bawah sadar sering menargetkan dua indera ini, visual dan pendengaran. Di bawah setiap kategori ada beberapa teknik sebenarnya, tapi di video ini kita hanya akan membahas satu saja teknik untuk memasukkan pesan atau perintah tersembunyi ke pikiran bawah sadar, pikiran dalam suatu konteks, seperti kata-kata atau sesuatu yang tampaknya tidak saling terkait atau berhubungan. Sebenarnya metode ini tidak baru sama sekali, karena telah banyak digunakan oleh desainer iklan dan dapat ditemukan di hampir semua iklan di sekitar Anda. Terutama iklan visual, seperti spanduk dan iklan video. Kunci sukses dengan teknik ini adalah menutupi pesan ini dalam satu cara yang selalu dapat membuatnya tersembunyi dari pikiran sadar. Itulah keseluruhan trik di balik metode ini. Dengan sedikit kreativitas dan imajinasi, Anda bisa menyampaikan pesan apapun ke alam bawah sadar Anda tanpa mengaktifkan kesadaran. Berikut ini adalah teknik dan langkah-langkahnya. Di sini kita menggunakan sigil atau simbol. Apa itu sigil? Sigil adalah pesan yang dibuat untuk menyembunyikan maksud asli atau arti pesan, dengan mengubah kata-kata menjadi huruf atau gambar individual. Jadi ini adalah metode di mana informasi diubah menjadi kode rahasia yang menyembunyikan arti sebenarnya dari informasi tersebut. Angka 1. Yang perlu Anda lakukan adalah menulis suatu pesan ke alam bawah sadar. Misalnya saya memiliki pesan, saya adalah kemakmuran, saya terbuka menerima uang yang datang dari segala arah. Atau maaf, saya adalah kemakmuran, saya terbuka menerima uang yang datang dari segala penjuru. Ya, itu contoh pesan yang saya buat. Langkah 2, salin huruf pertama masing-masing kata, kemudian hapus semua huruf yang muncul berulang. Jadi, pesan saya adalah kemakmuran, saya terbuka menerima uang yang datang dari segala arah,
ditulis menjadi S A K S T M U Y D D S P. Tetapi karena muncul huruf yang berulang, yakni S dan D, maka perlu dihapus dulu. Kemudian gunakan satu hurufnya saja. Jadi pernyataannya akhirnya menjadi seperti ini. S A K T M Y D P. Cuma karena pesan ini bersifat pribadi antara Anda dan pikiran bawah sadar, sebaiknya Anda membuat pesan dan sijil pribadi supaya emosi atau feel-nya dapat. Ketimbang Anda mengcopy paste dari pesan dan sijil yang ditampilkan di video ini. Karena nanti Anda perlu melibatkan emosi atau perasaan di dalamnya. Langkah 3. Langkah selanjutnya adalah menggambar dengan menggunakan huruf-huruf ini. Cara menggambarnya bebas, tidak ada bakunya. Semakin tidak bisa dikenali, semakin bagus. Ini contoh sijil dari pesan tadi. Ya, gambarnya akan jadi seperti ini. Secara sadar, sama sekali tidak bisa dikenali dan seperti tidak ada artinya, bukan? Jadi sekali lagi, semakin tidak bisa dikenali artinya, semakin bagus. Langkah 4. Langkah selanjutnya adalah mengisi sijil dengan emosi atau energi Anda dengan cara melihatnya. Sementara Anda melihat sijil tersebut, bayangkan hasil yang ingin dicapai. Membayangkan di sini lebih kepada bagaimana Anda membangkitkan perasaan itu sekarang jika hidup Anda sudah berkemakmuran dengan uang yang berlimpah. Bagaimana rasanya? Apakah merasa bebas, merasa kaya, merasa berlimpah, atau apa? Lakukan ini kira-kira 2 menit saja. Pengisian emosi atau energi dengan membayangkan hasil yang diinginkan, ini cukup dilakukan sekali saja. Langkah 5. Setelah itu simpan sijil bersama Anda dan lihatlah sesekali waktu, jangan terlalu sering. Namun saat melihatnya kembali, jangan coba-coba mengingat atau menebak lagi apa pesan dari sijil ini. Cukup dipandang saja sekitar 2 menit, hanya dipandang, jangan berpikir apapun. Saran saya, akan membantu jika Anda membuat 3 atau 4 sijil untuk tujuan yang berbeda dan membuat semuanya pada saat yang bersamaan di satu waktu. Sehingga dengan demikian, sijil tetap bisa dibuat masing-masing secara terpisah, satu persatu. Jadi bukan 3 atau 4 sijil dijadikan jadi satu sijil ya. Jadi masing-masing tetap dibuat satu persatu. Harapannya dengan cara ini, Anda akan lebih sulit mengingat tujuan sebenarnya pembuatan sijil ini, atau apa masing-masing dari pesan yang sudah Anda buat. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-104 dari video Law of Attraction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.